Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa sebetulnya banyak persoalan dalam hidup kita itu ada solusinya. Persoalan itu menjadi persoalan ketika kita tidak tahu jalan keluarnya apa. Tetapi kalau kita tahu, sebetulnya bukan persoalan. Maka sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menemukan solusi atau jalan keluar. Maka ada orang yang mengatakan bahwa hidup yang penuh dengan kedamaian adalah hidup yang terfokus pada solusi, bukan pada persoalan. Dan solusi-solusi itu biasanya bisa ditemukan apabila kita sungguh-sungguh mengetahui berbagai kemungkinan, terutama kemungkinan dalam kehidupan ini. Memang ada beberapa batasan dalam hidup ini. Kemungkinan ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas itu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan hidup rohani, berkaitan dengan mencintai, mengampuni. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang tanpa batas. Maka kalau kita bisa masuk pada dunia yang rohani, dunia yang berkaitan dengan iman, kasih, pengorbanan, dan harapan, maka kemudian kita masuk dalam dunia yang tanpa batas, berkaitan dengan solusi-solusi yang kita hadapi. Dari pengalaman yang saya alami, berjumpa dengan banyak orang, mendengarkan keluh kesah dan orang-orang yang berkonsultasi, saya merasa bahwa persoalan kita semua sebetulnya berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengasihi lebih, untuk berkorban lebih, dan untuk berbuat baik secara lebih. Kalau kita bisa mengasihi lebih dari yang biasanya, hampir semua persoalan kita bisa selesai. Apalagi kalau kita bisa mengampuni lebih dari kemampuan kita biasanya, hampir semua persoalan juga bisa diselesaikan. Demikian juga kalau kita mempunyai keikhlasan untuk berkorban, maka sebetulnya persoalan-persoalan itu berkisar pada itu saja. Di luar persoalan mengasihi lebih, berkorban lebih, mengampuni lebih, biasanya hanya masalah bagaimana kita membatasi kebutuhan kita, keinginan kita. Banyak persoalan yang muncul karena gaya hidup, dan itu memang tinggal membatasi gaya hidup kita. Lalu banyak persoalan bisa selesai. Karena memang gaya hidup nggak ada batasnya, kita sendiri yang harus membatasi. Tetapi banyak persoalan yang lain itu memang persoalan yang serius. Seperti misalnya kesehatan, persoalan relasi, itu berarti meningkatkan kemampuan untuk mengasihi, kemampuan untuk mengampuni. Tetapi juga kalau masalah penyakit, kadang-kadang ada penyakit yang hanya bisa kita terima. Nah, itu berarti kita harus masuk mendekatinya dari sudut pandang hidup rohani atau iman. Menjadikan penderitaan karena sakit itu sebagai penderitaan Kristus sendiri. Menyatukannya dengan derita Kristus. Lalu kemudian penderitaan itu bukan lagi menjadi derita yang sia-sia, tetapi menjadi derita yang menyelamatkan. Nah, lalu berbeda. Sikap kita kemudian bisa lebih pasrah, lebih menerima, dan menyatukannya dengan penderitaan Kristus, yang akhirnya kita sendiri memperoleh manfaat dari penderitaan sakit itu, yaitu keselamatan. Keselamatan yang datang karena memeluk penderitaan. Menjadikannya sebagai salib yang menyelamatkan, dan bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi menyelamatkan dunia. Sebetulnya kita semua
ditakdirkan, kalau kita mau bicara tentang takdir, ditakdirkan untuk selamat. Buktinya adalah Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itu buktinya. Dan kita yang sudah dipersatukan dalam penderitaan Kristus memang direncanakan oleh Tuhan untuk mengalami keselamatan itu. Dan itu berarti sebetulnya masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan kita adalah keselamatan. Dan tentu itu sendiri kalau kita imani sudah menjadi solusi dari semua persoalan yang kita hadapi. Karena ujung-ujungnya kita itu selamat. Kita itu ditebus. Kita itu bersatu dengan Tuhan sendiri. Lalu kemudian reaksi kita, cara pandang kita terhadap semua persoalan yang kita hadapi selama ini berubah total. Karena ujung-ujungnya adalah keselamatan. Karena ujung-ujungnya adalah kehidupan kekal. Maka mengimani Tuhan sebagai Sang Penebus, sebagai masa depan yang menyelamatkan kita semua, itu menyelesaikan seluruh persoalan yang mungkin kita hadapi, yang mungkin selama ini kita tidak bisa melihat solusinya. Maka hari Minggu besok sampai dengan Paskah adalah hari Minggu yang disebut Minggu Suci, Pekan Suci, atau Minggu Sengsara. Karena kita masuk dalam misteri bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bukan menjadi minggu yang biasa-biasa seperti minggu-minggu yang telah lalu. Tetapi menjadi minggu istimewa. Saat khusus ketika Tuhan mengerjakan keselamatannya justru melalui pengorbanan. Melalui cinta yang tanpa batas. Yang ujungnya jelas yaitu kebangkitan, kehidupan, bahagia kekal tanpa batas di dalam Tuhan. Dan itu adalah masa depan kita semua, yaitu masa depan kita dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka kita semua yang sekarang ini menghadapi banyak persoalan tetap berpengharapan, karena ujung-ujungnya kita diselamatkan. Ujung-ujungnya kita akan menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Sehingga derita zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita nikmati di masa depan. Maka kita tetap bisa berpengharapan, kita tetap bisa bersukacita dan bersyukur. Karena kita mempunyai masa depan yang pasti di tangan Tuhan, yaitu keselamatan dan kemuliaan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.